Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairu mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdhalus salati wassalamu ala Muhammadin safadil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan besar. Kenikmatan iman, kenikmatan untuk punya nisbah dengan usaha yang sangat mulia ini. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada akhir kehidupan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan yang andaikan kita lahirnya 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, kita nggak akan ketemu dengan nikmat ini. Di zaman itu, sebelum Allah Ta'ala wujudkan kembali usaha ini, hanya ulama, solehin, aulia saja yang dakwah. Orang umum gak ada perasaan atau pemahaman tentang tanggung jawab dakwah ini. Alhamdulillah, dengan usaha dihidupkan kembali oleh Rasulullah, oleh Syekh Ilyas rahimahullah, sehingga kita seawam apapun Allah berikan kesempatan untuk aktif dalam perjuangan penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pagi ini kita akan mudzakarah tentang taklim, kepentingan taklim dan sebagainya, baik itu taklim rumah, taklim keluar, taklim mahalah masturat, taklim apa lagi? Taklim haidus sahabah, taklim masjid, taklim rumah, taklim saat keluar, taklim hayatus sahabah, taklim masturat. Nah, sebelum kita mudzakarah ini hal lain ya. Hal lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban yang begitu berat pada kami yang diputus sebagai syura ini, bukan simsalabim Imam Mahdi ya. Maksudnya gimana? Jangan dianggap, oh itu udah putus dari syura langsung serba tahu. Enggak begitu. Ya sama saja belajar semua gitu maksudnya. Atau, oh itu udah jadi syura itu harus bisa jawab. Ya belajar enggak semuanya bisa jawab juga. Beda dengan Imam Mahdi. Diputus dari Imam Mahdi besoknya langsung alim. Langsung sempurna. Itu Imam Mahdi. Kalau oleh Rasul putus dari syura enggak begitu gitu. Tetap aja yang kemarin gitu ya gitu juga. Sama aja. Jadi jangan dianggap ekspektasi berlebihan nanti harus begini, enggak, sama aja, hanya bebannya beda gitu aja. Dan bukan paling paham, paling ngerti, enggak juga, banyak yang lebih ngerti, lebih paham, hanya yang diputuskan musyawarah, hanya gitu aja bedanya. Hadirin rahimakumullah, taklim ini salah satu amal yang tatkala kita keluar adalah amal terbesar dalam masjid. Sehingga saya sampaikan, kalau kalian ingin melihat kekuatan jamaah, lihat waktu taklim dan waktu jaulah. Cukup lihat itu sudah tahu kalian kekuatan amal jamaah ini. Waktu taklim tawajuh semua, duduk semua, insya Allah jamaah amal dalamnya kuat. Di luar lihat waktu jaulah gimana. Tawajuh ikut semua, berarti amal luarnya kuat. Dan itu amal yang paling mujahadah bagi nafsu. Padahal taklim ini nur dalam taklim itu nggak akan didapatkan dengan nur mudzakarah, nur dalam bayan. Karena ini nur kalamullah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kadang-kadang karena kurang tolab taklim dan adabnya kita, sehingga setelah taklim nggak terasa apa-apa. Kadang maaf, 40 hari selesai, taklim pun nggak ada bekasnya. Kenapa? Waktu taklim memang nggak ada tolabnya. Merasa kan cuma taklim udah sering tuh, dari 20 tahun juga udah kenal dakwah. Nah itu yang buat kita mahrum tuh di situ. Walau Umar Talanpuri rahimahullah pernah dalam satu pertemuan begitu, ada satu orang di waktu istimai amal taklim begitu, entah ini jemaah keluar atau program, pokoknya begitu kejadiannya.
Ada satu orang lama duduk di belakang. Pakai selimut gitu, baring-baring. Maka dibangunkan oleh Maulana Umar. Taklim. Apa kata dia? Bangunin. Tahu nggak saya sini siapa? Nyuruh taklim segala. Ya siapa yang tahu? Saya ini fulan, jumindar di sini. Kok disuruh taklim? Saya ini fulan jumindar di sini. Gak usah suruh taklim. Ya kalau bahasa sombongnya, gak usah ngajarin bebek berenang. Kadang-kadang kan gitu lah. Ada kesombongan tuh dia ingatkan tuh, udah tahulah, gak usah ngajarin ikan berenang. Dan namanya wadzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka Maulana Umar di itu agak murka juga beliau. Kamu tahu nggak yang bangunin kamu siapa? Balik gitu akhirnya. Yang mana saya tahu? Umar Palanpuri. Wah, baru kaget dia. Jadi memang penyakit menganggap taklim amal yang biasa itu ya penyakit gitu. Sedangkan kita, kalau kita mau menengok ke belakang, kita yang berusaha untuk menjaga takbiratul ihram selama 40 hari enggak ketinggalan dari imam, kita yang masukin anak ke pesantren supaya bisa ngasih syafaat berapa? 10 orang. Kita taunya dari mana itu? Dari taklim. Kita banyak berubah kehidupan kita dari taklim. Begitu sampai pada tertentu merasa cukup. Fa idza qala ar-rajulu alimtu faqad bada al-jahl. Kalau orang mengatakan saya udah tahu, udah kejahilan mulai waktu itu. Sementara saya sampaikan taklim itu, andaikan suami istri dalam sebuah rumah, itu suaminya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian istrinya adalah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, dua-duanya wali Allah, itu pun mesti tetap mengadakan taklim di rumahnya. Ada nggak di sini yang kira-kira sama begitu? Istrinya seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, bapak-bapaknya seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ada? Dan nggak ada Pak kita. Andai karena itu ada masing-masing taklim gitu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau suatu ketika kedatangan satu orang anak muda. Maka anak muda ini menyampaikan sebuah hadis. Imam Syafi'i nampak diam dengerin. Selesai anak ini pergi, orang heran. Tuan, orang seperti Tuan kealimannya itu, ternyata masih ada juga hadis yang Tuan belum tahu. Loh, gimana kamu tahu? Udah barusan. Kamu lihat Tuan mendengarkan tuh, betul-betul seperti pertama kali mendengar. Ya emang itulah adabnya. Kalau isi hadisnya, saya sudah hafal sebelum anak muda itu lahir. Sudah hafal. Anak ini belum lahir, beliau sudah hafal. Tapi karena yang disebutkan hadis, ya itulah adabnya seperti baru pertama kali mendengar. Tatkala orang taklim adabnya bisa seperti itu, maka walaupun bukunya sama, hadisnya sama, Allah Ta'ala akan terus buka pemahaman-pemahaman yang sebelumnya tidak. Bapak boleh tes itu, boleh praktekkan. Allah akan buka itu. Al-Imam Harmalah atau Imam Al-Muzani, salah satu dari dua orang itu, mengatakan, saya baca kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah tentang usul fikih itu hatam 1000 kali. Setiap hataman mesti ada ilmu baru. Setiap kali hatam baca ada ilmu baru. Itu hatam 1000 kali. Coba jujur, ada nggak yang sudah pernah hatam Fadilah Amal awal sampai akhir 10 kali? Loh ini aja belum ada, terus taklim ogah-ogahan, dari mana alasannya? Loh ini 1000 kali Pak. Hatam Ar-Risalah itu 1000 kali. Jangan-jangan sekalipun belum pernah awal sampai akhir. Hanya dapatnya waktu duduk taklim.
baca tajwid sementara nggak pernah, naudzubillah. Makanya kan ada taklim istimai, ada taklim infiradi. Guru kami Syekh Abdullah Faqih rahimahullah mengajarkan pada kami tiap pagi itu kitab takrib. Beliau katakan, saya waktu itu tahun 93 ya. Kata beliau, saya ngajar takrib ini dari tahun 72. Berarti sudah berapa? 21 tahun. Pagi setahun khatam sekali. Kemudian waktu Ramadan pasaran khatam sekali. Berarti setahun khatam 2 kali. 21 tahun berarti udah khatam berapa? 42 kali. Beliau katakan, hitungannya saya ini khataman udah 42 kali. Tapi setiap kali mau khatam, setiap kali satu khataman, itu mesti ada masalah baru yang Allah baru pahamkan. Ini yang khatam 42 kali. Nah kita fadil amal nggak tahu udah pernah khatam berapa kali gitu. Lalu naudzubillah, memang itu setan nggak mau kita ada penambahan nur dalam hati kita. Sehingga belum apa-apa, cuman taklim. Akhirnya apa, waktu keluar begitu mau taklim, Mer izin, ada khususi 10 kilo, 20 kilo nggak pulang-pulang. Ntar Mer usuli, ada yang mau keluar. Begitu saya sana ada kopi ya, kopi ngobrol, udah selesai taklim, pamit dulu ya, pamit. Setan membelokkan untuk menghindarkan diri dari taklim, seolah-olah begitu. Maka salah satu kemudian orang nggak merasakan apa-apa, perubahan itu salah satunya dari sini. Silakan nur taklim ini jangankan sampai 3 hari, apalagi 40 hari. Sekali saja. Kami dengan Muzakarah di Rewin, kamu coba sekali aja tawajuh. Awal sampai akhir iftirosh. Jangan terganggu apapun. Kalau kamu nggak merasakan nur dalam hati, kamu boleh tuntut saya. Kata beliau begitu. Sekali, nggak usah 40 hari. Sekali aja. Tapi dengan adab yang benar. Ta'zim, tasdiq, ihtiram dan lain-lain. Dari awal sampai akhir, iftirosh jangan berubah. Merasa seolah berhadapan dengan Nabi SAW. Kamu berdiri, nggak ada tambahan nur, kamu tuntut saya. Bahwa saya bohong. Kata beliau begitu. Dan alhamdulillah tatkala dipraktekkan memang begitu, Pak. Asalkan tadi dengan ta'zim, ihtiram, tasdik, yakin dan sebagainya, adab bukan hanya sekedar dimudzakarahkan, tapi betul dipraktekkan waktu taklim. Nah, karena waktu keluar taklim kurang diperhatikan tadilah 3 hari nggak ada perubahan apa-apa, yang baru nggak tahu apa hasilnya, yang lama asal melewatkan waktu saja. Karena menganggap biasa amal taklim tadi. Makanya kita disuruh sampai 2,5 jam itu. Kan supaya nur kita betul-betul kuat gitu. Dan nur dalam taklim itu memang beda gitu. Ini tentang pentingnya kenapa ada amal taklim. Tatkala keluar, maka sebagaimana yang diarahkan oleh masyayikh kita waktu kita di Rewin dengan hidayah dan sebagainya, dimulai dengan satu hadis tentang fadilah Quran, kemudian halaqah tajwid. Halaqah tajwid. Halaqah tajwid ini bukan untuk cepet-cepetan selesai 10 surat. Apalagi untuk balapan 10 surat selesai duluan boleh ngebreak. Enggak, bukan untuk itu. Tapi bagaimana bacaan Quran dan minimal tasyahud kita benar. Makanya kalau di Pakistan tekankan benar itu halaqah tajwid, itu Al-Fatihah dan tasyahud didahulukan karena itu rukun dalam sholat. Bapak masih ingat target infiradi anggota jamaah yang keluar tuh diapakan ini? Selain target mengeluarkan jamaah dan sebagainya ya,
untuk tiap-tiap orang yang keluar bareng kita, targetnya ini dijadikan sampai gimana ini jamaah yang keluar ini? Layak jadi imam dan layak jadi amir. Dua itu, Pak. Bagaimana setelah keluar 3 hari apalagi 40 hari, semua makmur kita layak jadi imam, layak jadi amir. Amir itu punya beban itu bagi makmurnya ini. Bagaimana semua makmur saya wapsi layak jadi imam, layak jadi amir. Layak jadi amir maknanya dia paham betul minimal bagaimana amalan-amalan selama keluar. Mulai pagi sampai malam sampai pagi lagi. Sehingga dia tatkala diputus jadi amir nggak mengatakan, wah saya nggak tahu ini, belum siap. 40 hari 2 kali 3 kali ngapain selama ini kok sampai diajarkan amir 3 hari aja nggak siap. Berarti ada yang kurang dalam tarbiyah. Itu pertama. Yang kedua layak jadi imam. Bukan harus jadi imam ya, tapi layak jadi imam. Nah, makanya ada halaqah tajwid. Perbaikan bacaan. Al-Fatihah, tasyahud dan surat-surat lainnya tatkala ada waktu. Karena itu yang wajib. Karena itu yang wajib. Sehingga di hari pertama maka dibuat satu halaqah yang nampak dia paham bisa memperbaiki berapa orang, maka nanti hari kedua halaqahnya sebanyak itu. 2 orang 2 halaqah, 3 orang 3 halaqah, 1 orang 1 halaqah. Gak ada gimana minta ustaz tempatan untuk ngajarin. Sehingga judul bahwa kita keluar untuk perbaikan iman dan amal ini nyata, Pak. Kami orang awam ya, orang awam belajar minta ustaz di situ, imam di situ untuk duduk bimbing kita. Kira-kira ada ustaz dimintai begitu seneng nggak? Akan seneng, oh bener ini, berani mau nyantri orang-orang ini, terkesan Pak nanti. Dan itu subhanallah pengalaman kami. Kalau dibilang menyedihkan udah sangat terlalu sering yang menyedihkan begitu. Karena kurang perhatiannya pada ini tadi. Halaqah tajwid dengan orang yang baru saja pulang India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan. Ikut dakwah sudah 5-6 tahun. Tasyahud aja nggak selesai hafalannya. Gimana coba? Tasyahud kadang nggak pas bacaannya. Dan kita kalau di pesantren namanya tasdidnya aja dihitung, Pak. Tasyahud itu dalam kitab Safinah itu. Karena ini mempengaruhi makna gitu. Dan ini rukun. Saya pernah kami keluar di satu tempat. Dari situ ada taskilan ke bawah 3 hari. Waktu kita halaqah tajwid, tasyahud gak bisa selesai. Kalau nggak salah sampai Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh langsung salawat. Loh, Pak, kurang Pak. Loh, kurang apa? Masih ada lanjutannya. Kasih tahu lanjutan. Oh, saya baru dengar ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa baru dengar gimana ini? Akhirnya kita bimbing sehari. Berkali-kali itu di luar waktu halaqah tajwid kita ulang lagi. Setelah itu nangis dia. Pak Ustadz, dosa saya kira-kira gimana nanti di akhirat? Loh kan Bapak nggak tahu. Insya Allah semoga diampuni. Masalahnya bukan itu Ustadz. Loh apa masalahnya? Saya ini pembina imam sekecamatan. Waduh, saya nggak bisa ngomong gitu. Waduh, ya nggak tahu bagaimana ini. Loh, pembina imam sekecamatan, Pak. Tasyahudnya kayak gini. Ini bukan cerita di pedalaman Kongo atau Afrika Tengah sana. Ini di Indonesia Raya ini. Kayak gini. Kan menyedihkan. Nah itu ketahuan tatkala kita halaqah tajwid dengan benar gitu. Dan banyak yang lain-lainnya itu banyak. Makanya ini target infiro di tiap jamaah layak jadi imam. Bacaan Fatihah benar, tasyahudnya benar, minimal itu gerakan sholat diajarin. Kemudian taklim dibaca, nah insya Allah nggak banyak yang harus diterangkan. Yang jelas tadi
dengan ta'zim, dengan ihtiram, dengan ta'asur, dengan menghadirkan perasaan seolah-olah kita ada di situ. Kisah perang Badar seolah kita menyaksikan live di situ, kita hadir bersama. Kejadian perang Uhud diceritakan bagaimana kematian para syuhada, seolah kita lihat sendiri. Cerita tentang bagaimana orang yang dimasukkan dalam neraka misalnya, kita seolah melihat sendiri. Itu Pak, sekali taklim aja selesai berdiri itu terasa hasilnya. Gairah beramal, perasaan, ihsan, Masya Allah. Kalau taklimnya benar-benar dikerjakan. Ya, itu taklim waktu keluar, dibaca semua, diusahakan fadilah sedekah juga dibaca. Makanya kalau ini 2,5 jam full tertunai. Kalau kurang ya kurang akhirnya. Kalau kurang ya kurang. Biar tertunai gimana? Ya full 2,5 jam. Loh, katanya 4 jam. 4 jam itu yang 1,5 jam muzakarah dan taklim infiradi. Total memang 4 jam memang. Tapi yang istimai, taklim fadil amal, tajwid dan 6 sifat ini 2,5 jam. Yang 1,5 jamnya taklim infiradi dan apa tadi? Muzakarah. Nah, muzakarah ini sebenarnya yang Masyaikh inginkan lebih banyak ditekankan itu muzakarah tentang dakwah. 6 sifat, usul dakwah, jamaah kes dan sebagainya. Adapun muzakarah adab-adab makan, tidur dan sebagainya itu enggak mesti tiap hari, enggak mesti istimai. Terus gimana? Lihat ada orang baru, udah tugasnya muzakarah adab tidur, adab makan sama bapak itu. Yang lain apa? Muzakarah tentang dakwah, tentang usul, tentang jamaah kes, tentang jadi mutakalim, tentang bagaimana iklan dan sebagainya begitu. Itu termasuk bagian dari jam taklim 4 jam tadi. Ya, muzakarah tadi. Ini soalnya banyak yang terlewat, Pak. Gak kesentuh, gak kepegang, gak terlaksanakan. Yang istiqomah ada makan, ada tidur, ada makan, ada tidur. Pulang ya itu yang diamalkan. Muzakarah usuli nggak pernah. Muzakarah jawab taklim nggak. Muzakarah jamaah kes nggak. Terus gimana? Nah, padahal itu poin-poin itu yang mesti dimudahkan ditransfer pada orang-orang baru. Nah, adab-adab bisa didelegasikan 1-2 orang untuk menghandle muzakarah adab-adab tadi. Begitu. Nah, itu yang 1,5 jam. Plus taklim infiradi. Hatamkan fadilah amal, hatamkan fadilah sedekah. Penasaran pengen baca Riyadhus Shalihin, hatamkan Riyadhus Shalihin. Muntakhab gak apa-apa dibaca infiradi. Bukan dilarang, istimai yang jangan. Baca-baca aja isinya hadis kok. Akhir nanti muzakarah 6 sifat. Muzakarah 6 sifat ini kalau arahan masyayikh semestinya muzakarah berganti-ganti sambil berdiri. Yang kebagian dia berdiri menyampaikannya. Dan ingat, tidak ada penyeragaman dalam kata-kata muzakarah 6 sifat. Ini jauh sebelum ikhtilaf sebenarnya. Kita sudah ditegur. Cuman karena ini kita sudah keenakan, latah, udah nggak ada perubahan-perubahan. Padahal itu sudah ditegur gitu. Kami pernah ditegur beberapa kali. Terus teman-temannya cerita juga sama begitu. Siapa ngajarin kamu seragam-seragaman begini? Nggak ada begitu. Terus gimana? Karena sifat sebagai pengorbanan, kepahaman, ilmu yang dimiliki udah. Nggak ada kata-kata bakunya. Loh, bayangin Pak betapa tidak tepatnya ketertiban dan ketaatan, begitu sakralnya muzakarah 6 sifat itu. Sampai ada satu daerah, ada orang keluar bertengkar. Gara-gara apa? Yang satu muzakarah pakai sesungguhnya, yang satu nggak pakai. Loh, saya dengan pakai sesungguhnya. Enggak, dari mana itu? Allah, Masya Allah. Loh, cuma kata sesungguhnya aja jadi masalah. Mau pakai, nggak pakai orang itu bukan kewajiban. Loh, ini kan bukan rukun sholat, Pak ini. Jadi begitu gitu. Makanya masih nggak ada penyeragaman itu nggak ada. Sebagaimana kepahaman
Pengorbanan, pengetahuan yang Allah berikan pada kita samakan 6 sifat. Gak mesti diseragamkan. Ya, nanti bisanya 5 menit, udah 5 menit. Bisa 1 menit, 1 menit. Diusahakan kebagian semua. 2,5 jam selesai. Taklim sempurna ini. Awal ikhtilaf. Ada jamaah dari Aligar datang ke Bandung. Kami nusroh. Dia cerita, alhamdulillah, kami baru sadar lagi. Gitu. Kemarin kami adakan jur pelajar. Setelah sekian tahun dilarang. Dan waktu jur pelajar itu sebelum bayar, kita bacakan fadilah sedekah. Yang di situ hadis atau bab tentang birrul walidain, kan ada itu. Bab silaturahim ada, hadis tentang birrul walidain. Beliau cerita, itu ada seorang taskilan dosen yang duduk di dalam taklim itu. Dengar nangis dia. Kata dia, kok ada buku sebagus ini? Buku apa ini? Fadilah sedekah. Begitu beliau bilang fadilah sedekah, saya tuh baru sadar sendiri. Oh iya ya, fadilah sedekah saya di mana ini? Udah ketumpuk muntakhab bertahun-tahun gak kesentuh. Saya pulang tuh betul saya tarik, innalillahi. Menderita ini fadilah sedekah ketumpuk muntakhab gak kesentuh bertahun-tahun. Padahal fadilah sedekah itu masya Allah, Pak. Subhanallah. Kita mendalami isinya itu seolah-olah ya, seolah-olah ringkasan kitab tasawufnya Imam Ghazali rahimahullah ada di situ. Ya judulnya memang disederhanakan, fadilah sedekah gitu aja. Kalau dikasih pembersihan hati atau misalnya kitab zuhud, kan orang udah takut duluan, Pak. Judul fadilah sedekah, ringan aja. Padahal isinya itu berat, Pak. Berat nggak? Berat itu. Berat itu isinya. Karena menghajar nafsu kita gitu. Fadilah sedekah itu bagian depan peruntukannya orang-orang yang punya duit. Bagian belakang peruntukannya orang-orang yang kurang duit. Nah, gitu aja ringkasnya. Nah, bab 8 ke belakang itu yang agak kurang duitnya baca itu sering-sering, Mbak. Isinya apa? Tentang zuhud, tentang tawakal, tentang menjaga kehormatan. Habisin baca itu supaya kita makin bersyukur gak punya uang. Dan gak berharap ke makhluk. Nah, yang punya uang jangan baca itu yang banyak-banyak. Itu baca secukupnya. Baca yang depan sebanyak-banyaknya. Celaan kebakhilan. Nah gitu yang dibaca. Celaan kebakhilan. Ancaman gak zakat. Nah, fadilah silaturahim. Fadilah infak. Nah itu yang diperbanyak. Jangan dibalik. Bertengkar nanti. Yang gak punya uang baca bagian depan. Untuk apa? Untuk nodong orang. Antum kayaknya fadilah sedekah masa gak dibaca tuh, lihat. Nabi dimintain gak pernah nolak. Antum ikut apa ini? Dia begini, bagian depan tuh lihat. Zuhud, antum gak zuhud. Udah, sama aja cari pembenaran. Dan dua kita fadilah amal fadilah sedekah ini obat untuk masalah-masalah rumah tangga. Kok bisa begitu? Kalau diringkas, masalah dalam rumah tangga itu dua, Pak. Satu pendidikan, satu ekonomi. Benar nggak? Salah satu dari dua ini aja kebanyakan pada umumnya ya. Pendidikan atau ekonomi. Pendidikan insya Allah selesai dengan fadilah sedekah, fadilah amal. Ekonomi selesai dengan fadilah sedekah. Kok bisa? Wanita atau anak susah dididik itu karena kurang ibadah. Karena buah dari ibadah adalah lembutnya hati dan munculnya sifat taat. Ibadah kuat, hati lembut, taat muncul, tinggal mengarahkan. Maka kan saya sering sampaikan usaha kita ini amar ma'ruf. Sebab nanti kesiapan untuk taat muncul, nahi mungkarnya hilang sendiri. Nah,
istri agak susah dididik, anak bandel, itu insya Allah karena kurang ibadah. Bener gak? Bener gak kira-kira? Atau pengalaman pribadi? Karena kurang ibadah. Zikir pas-pasan, Quran gak baca. Nah itu dengan fadilah amal. Nanti masalah ekonomi dengan fadilah sedekah. Gimana dengan fadilah sedekah dari kaya? Bukan itu penyelesaiannya. Bukan itu. Masalah ekonomi yang ada itu kebanyakan adalah kurang syukur dan kurang qanaah. Jangankan punya motor, punya pabrik mobil juga masih kurang. Terus nuntut. Kurang ini, itu punya ini, kita kapan? Itu punya ini, kita kapan? Adik udah beli ini, bapak kapan beliin? Oh udah. Nggak akan ada ujungnya. Kalau qanaah dan syukur nggak ada tuh nggak akan ada ujungnya. Nah itu obatnya dengan fadilah sedekah. Dengan fadilah sedekah. Tatkala ini dibaca dengan ta'zim, dengan adab, insya Allah, Pak, itu sudah tidak terhitung banyaknya keluarga yang Allah berikan kemudahan dalam menjalani rumah tangga dengan dua fadilah tadi. Tapi tadi cara yang benar, adab yang benar, ta'zim, ihtiram dan sebagainya, tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan. Suami nggak bisa hadir, ya diusahakan yang suami bisa hadir. Nggak bisa hadir, ya udah nanti sebelum tidur suami baca sendiri, sehingga makan rohani hari itu dia tidak kosong. Sehingga istri dan anak melihat, oh bapak juga, abi juga fadilah amalnya, taklimnya dijaga. Sehingga mereka terbawa untuk menjaga. Nah kalau suaminya nggak nyontohin, gimana anak istri mau nurut gitu? Kan suaminya dulu yang nyontohin. Jadi kalau praktiknya itu mudah, insya Allah udah paham semua. Rasa pentingnya ini kita yang kurang. Rasa pentingnya ini yang kurang. Padahal itu menjadi asbab penyelesaian banyak sekali masalah. Tadi masalah pendidikan di keluarga, masalah rizki di keluarga. Dan tatkala ini dibawa dalam amalan, maka yang ada adalah keberkahan nantinya. Rizki nggak harus nambah kuantitasnya, keberkahan ada, selesai masalah. Kan begitu. Nah, ini taklim di rumah. Berapa lama? Mulai dari semampunya. 1 hadis, 2 hadis. Target berapa? Yang kami dengar beberapa kali dari masyayikh itu target setengah jam. Target setengah jam. 6 sifatnya gimana? Kalau arah masyayikh sepuh kita, sesekali. Sebagaimana Bayi Afsar Quraisy sampaikan, sesekali ada 6 sifat. Fleksibel, karena ini keluarga ini mau selamanya ini. Bisa 1 sifat, 2 sifat. Bisa juga 6 sifat langsung. Bisa juga poin-poinnya aja. Jangan ada perasaan terpaksa dalam diri istri dan anak kita. Itu yang sangat penting. Dan ini ruh taklim di rumah ini, ruh amal di rumah berupa taklim ini. Ini yang kita harapkan menjadi kita asbab istiqomah. Kenapa demikian? Waktu kita musyawarah, bukan musyawarah, jur ya, istimewa waktu itu. 2007 di Pantai Ancol itu. 2007. Salah seorang masyayikh menyampaikan, sebenarnya kunci istiqomah dalam dakwah itu sederhana. Cukup 2 poin saja. Kata beliau begitu. Apa itu? Pertama, dia punya asbab sendiri yang halal dan tidak menghalangi ibadah dan dakwah. Yang kedua, istrinya betul-betul mendukung dakwah dari hati. Kata beliau, kalau 2 ini kamu miliki, sudah insya Allah istiqomah. Kurang 1, nah udah, alamat itu. Beliau jelaskan, hatta walaupun istri sudah negeri jauh sekalipun, tapi kalau ternyata ikutnya belum dari hati, begitu suami meninggal, dakwah ditendang dari rumah. Dah anak-anak
Bapak udah meninggal, kita udah bebas sekarang. Alhamdulillah, nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita keluar lagi, nggak ada yang ninggalin kita berbulan-bulan nggak jelas begitu. Doakan ibu cari bapak lagi, yang baik dan nggak suka marah-marah, nggak suka ninggalin. Bisa gitu pak. Taruh yang dari Kalbar pak, dipanggil gilirannya dari Kalbar. Nah, bisa begitu pak. Kenapa? Karena waktu bareng-bareng dalam dakwah ternyata belum dari hati. Nah ini memang kata beliau waktu itu, memang menyiapkan istri, menyiapkan masturat untuk mendukung dakwah dari hati ini perlu proses panjang, nggak bisa simsalabim. Ini taklim salah satunya. Kalau kita mau taklim, lalu istri nggak mau taklim rumah ini, apa yang dilakukan? Hah? Apa yang dilakukan? Sendiri. Coba yang lain? Sendiri. Terus gimana yang lain gimana? Merayu. Terus? Hah? Udah jalan. Ada satu orang taklim di rumahnya sendirian bertahun-tahun. Tanya ke Mas Syekh, kok nggak ada perubahan ini? Kamu duduk dengan siapa? Sendirilah. Kamu sendiri begitu. Nah istri kamu nggak duduk, nggak mau. Maka kata Mas Syekh, dulu kamu berhasil menaklukkan dia sampai dia pasrah pada kamu. Itu bisa, masa sekarang pasrah taklim 5 menit aja nggak bisa? Rayu ikram dia sampai dia mau. Dirayu, di ikram sampai dia mau, Pak. Sehingga dia duduk bareng. Itu juga satu proses. Bagaimana kita istiqomah dalam dakwah karena istri mendukung taklim dari hati. Tadi saya ulang lagi. Istri ikut serta saja itu belum jaminan. Ya. Belum jaminan. Kejadian terlalu banyak, Pak. Yang saya kenal orangnya, yang saya tahu keluarganya, Allahu Akbar. Sangat menyedihkan. Satu orang suami istri, Masya Allah, terkenal istiqomah, jos, ahli khidmat. Sampai waktu itu diibaratkan kalau pengen lihat gambaran rumah sahabat, datanglah ke rumah fulan. Kamu masuk aja terbayang sahabat. Sampai gitu, Pak. Memang mujahadah hidupnya, tapi kayak sakinah gitu. Nusrah nggak ketinggalan. Apalagi kalau ada yang masturat mau melahirkan. Oh, ini cepat tanggap, langsung nusrah ke sana. Bantu ngelahirin. Satu ketika sang suami ini keluar di kabupaten lain. Khususi ke satu orang. Targib. Kata yang dikhususi tadi, saya masih sakit, Pak. Nanti kalau saya sembuh, insya Allah saya mau keluar. Oh ya udah, ini nomor telepon saya, kata Karkun tadi. Sampai 40 hari selesai, nggak sembuh. Yang ditaskil tadi. Udah pulang ke rumahnya sekian lama, sampai yang naskil meninggal dunia, nggak keluar juga ini. Satu ketika yang ditaskil tadi nelpon. Yang ditelepon udah meninggal dunia, yang terima siapa? Istrinya. Aduh, bapak udah meninggal gini. Nggak taunya berlanjut. Ini ditaskil keluarnya enggak. Mantan istrinya yang iddahnya belum selesai akhirnya menikah. Bayangin, Pak. Gara-gara mungkin melihat ini dunianya lebih, kesejahteraan lebih daripada dulu hidup dengan suaminya. Sampai enggak nunggu iddah selesai pun mau menikah. Lepas semuanya selama tinggal dakwah, enggak ada bekasnya sama sekali. Saya dengar, innalillahi. Seolah-olah otak tuh bilang mustahil tuh, seolah bilang begitu kan. Karena yang kita tahu tuh Masya Allah pokoknya. Masya Allah ini banget gitu. Takaza, nusrah, segala macam. Kehidupan ekonomi pas-pasan tapi geraknya luar biasa. Ternyata istri ikut itu terpaksa, Pak.
saat itu. Begitu ada kesempatan beralih bentuk kehidupan, ditinggalkan total, Pak. Bisa begitu. Ini nyata orang yang saya kenal. Gitu. Maka taklim rumah merupakan bagian pembentukan masturat supaya dari hati mendorong dakwah, ikut dakwah ini bukan main-main. Jangan sampai kayak tadi itu. Suami meninggal duluan, istri selalu tinggal dakwah. Ada lagi yang berapa bulan lalu Ustaz Andi pernah ceritakan. Satu pasang suami istri, Masya Allah. Suaminya ini seolah-olah udah mirip wali, Pak. Saking istiqomahnya amalan infirodi dan taatnya pada istimai. Masya Allah pokoknya emang. Namanya dalam perjalanan di kereta api, tahajud pun gak ketinggalan. Wudu gak pernah putus. Batal wudu. Quran, tasbihat, lengkap. Dan lembut, hobi khidmat, Masya Allah. Entah karena suaminya saking mujahadanya, entah kenapa. Rupanya istrinya pun begitu. Ternyata selama ini mengikuti dakwah suaminya keterpaksaan. Begitu suaminya meninggal, semua anaknya diambil dari pondok dakwah. Cadar lepas semua, cadar dia pun dilepas. Anaknya lepas semua cadarnya. Dan selamat tinggal dakwah. Ini orang yang kita pandang sangat mujahadah dan istiqomah, Pak, masih bisa begitu. Makanya menghidupkan taklim rumah ini keperluan mutlak. Kita mungkin dengan pertolongan Allah Ta'ala setelah istiqomah, pengorbanan sekian tahun, ketaatan dan sebagainya, Allah masih tolong. Kalau kita meninggal duluan, ada anak kita dan yang ketitipan adalah istri kita yang belum jadi, apa gak nyesel nanti di akhirat itu? Kalau kayak gitu tadi. Maka ini taklim rumah bukan sembarangan gitu. Bukan sembarangan. Kita mau membentuk wanita yang akan mendidik anak-anak kita 24 jam soalnya. Insyaallah ya. Taklim rumah betul kita jaga, kita hidupkan di waktu yang sudah kita tentukan, di tempat yang sudah kita tentukan. Untuk apa? Bukan supaya tatkala laporan di tafakut kita hidup taklim rumah, bukan. Itu terlalu kecil kalau hanya target begitu. Kita ingin membentuk istri, ingin bentuk anak. Itu kisah dalam fadilah sedekah, fadilah amal. Anak-anak kecil Bara bin Azib, bin Umar dan lain-lainnya masih kecil-kecil pada ingin jihad tuh yang mendidik siapa kalau bukan ibunya? Zaman itu madrasah belum ada, pesantren gak ada. Loh, anak-anak kecil pengen mati syahid itu siapa yang mendidik kalau bukan ibunya? Nah, kita oleh Masya sudah kasih bekal istri kita bukan pesantrenan, misalnya pendidikan umum misalnya. Ya udah nggak harus ngaji pesantren dulu nih, baca fadilah amal, fadilah sedekah untuk keluarga dan anak-anak. Selesai kan? Begitu praktis dan mudahnya gitu. Insyaallah Pak ya. Nah, tatkala itu hidup benar-benar, maka tolak akan muncul nanti. Sehingga istri akan banyak tanya masail ke bapaknya, ke suaminya. Suami akan dekat ke ulama, tanya masail untuk istrinya dan keluarganya. Itu salah satu tanda. Salah satu tanda bahwa taklim itu ada hasilnya dalam membentuk diri. Munculnya pertanyaan-pertanyaan masail untuk perbaikan ibadah. Nah, bersambung dengan taklim rumah adalah taklim mahalah masturat. Kita bukan akan mengoreksi istilah mahalah secara umum ya. Tapi dalam bahasa Urdu di India, di Pakistan, mahalah itu artinya kampung. Yang dalam formulir dan sebagainya biarkanlah itu udah terlanjur. Mahalah diartikan masjid yang ada amal. Tapi kalau namanya taklim mahalah itu taklim kampung, Pak. Jadi gimana? Masjid-masjid yang berdekatan, 3-4 masjid, yang wanitanya dengan mudah jalan kaki itu masih dianggap satu mahalah. Ya. Mahalah itu kampung. Bisa 1 masjid, bisa 2 masjid, bisa 3 masjid. Di dalam kampung itu ada masturat yang sudah 15 hari atau 10 hari. 2 orang, maka bisa mengadakan taklim mahalah masturat.
Syaratnya bukan per masjid, makanya namanya juga per mahalah. Per mahalah itu per kampung maksudnya. Kami tersadar lagi waktu taskil ke Islamabad tahun kemarin, hari Ahad, waktu pagi itu kita lihat, kok banyak wajah-wajah asing bukan makomi. Saya tanya, ini lagi apa ini? Musyawarah. Kan tadi udah, tadi musyawarah masjid. Dan ini apa? Musyawarah taklim mahalah. Baru sadar, iya ya. Nah ini siapa? Dari ada masjid sana, ada masjid sana. Berapa masjid ini? 3 masjid. Oh, berarti mahalah ini. Ya kalau kami masih lemah, mahalah kami masih gabungan 3 masjid. Karena kalau satu masjid belum terpenuhi syaratnya. Kalau di Pakistan syaratnya lebih berat lagi, Pak. Syarat taklim lebih berat lagi daripada kita. Jumlah, kemudian tafakur itu lebih berat. Makanya kata beliau, kami satu masjid belum mampu, makanya masih gabung satu mahalah. Satu masjid mampu, alhamdulillah. Bisa lebih dari satu tempat taklim. Tapi namanya mahalah itu tadi maksudnya. 1-2 masjid berdekatan, wanita bisa jalan kaki dengan mudah, itu masih satu mahalah. Nah, yang patut kita perhatikan adalah keputusan petugas dimusyawarahkan para rijal. Wakil dari mahalah tadi kumpul di satu masjid, musyawarah di situ siapa petugasnya? Taklim siapa, istiqbal siapa, mudzakarah sifat siapa? Diputuskan di situ. Dan kemarin kami di Karachi, Pak, diajarin contoh taklim itu, Masya Allah. Kita merasa betapa sangat jauhnya kita. Waktu itu kita memang salah. Gitu. Tapi ada pengalaman. Salah kenapa? Karena kami jemaah rijal diminta bayan di taklim mahalah masturat. Padahal itu kan tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena kaidahnya orang yang bicara untuk masturat, mau bayan hidayah, mau bayan taklim, bayan asar, bayan waktu taklim mahalah atau apapun, di dalam masturat itu harus ada istrinya. Jadi kalau jamaah rijal kira, ya nggak bisa bayan masturat gitu. Waktu kami ditunjuk, kami sudah bilang sebenarnya ke Amir Sab Makomi itu, Mir, kami ini kan jemaah rijal, kok suruh bayar masturat gimana itu? Kata dia, kamu itu foreign, kami udah tanya foreign nggak apa-apa. Oh gitu, ya udah. Akhirnya kita musyawarah putus yang sepuh-sepuh untuk bayar. Karena petunjuknya dari mas saya begitu, Pak. Kalau ada yang tua diusahakan yang tua untuk bayar masturat ini. Udah selesai bayar, pulang, datang penanggung jawab halakoh. Kita cerita, jangan kagu jari direwin, kamu habis nanti dimarahin. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Oh ini orang Makowi, orang Makowi nggak ngerti, ngapain kamu turutin? Nggak boleh ini kata dia. Itu orang Makowi nggak ngerti itu. Suruh kerewin, tanya beneran, nggak boleh itu. Terus beliau karguzari. Suatu ketika ada yang karguzari bahwa dia habis bayan masturat. Oleh Maulana Jamsyid ditanya, kamu ada istri kamu? Tidak. Oh, dicuci habis, Pak. Dimarahin habis oleh Maulana Jamsyid itu. Gara-gara dia bayan masturat, di dalam masturat tidak ada istrinya. Nah, ini pembahasan besok sebenarnya. Ini cerita sekalian saja. Yang mau kami ceritakan apa? Tentang taklim mahalah di Pakistan. Begitu datang ke tempat itu. Subhanallah, tidak nampak satu tanda pun bahwa di sini ada wanita. Sandal nggak nampak, atau pernik-pernik nggak ada yang nampak sama sekali. Apalagi suara, batuk pun nggak kedengaran. Andai kan nggak dikasih tahu ini di belakang ada 48 masturat, kita nggak akan nyangka. Betul-betul sepi kayak rumah kosong. Kita pulang, ya Allah, kapan kita punya taklim masturat begini? Sepi, gak ada suara sedikit pun. Tanda ada perempuan pun gak ada. Sandal gak kelihatan, suara gak ada, rengek tangis anak, kemudian suara ibunya gak ada pokoknya. Betul-betul hening. Begitu taklim masturat mahalah, Pak.
Apalagi tatkala ada bayan, mesti betul-betul belajar untuk menjaga. Makanya kan anjurannya tatkala mau ada bayan dari pihak rijal, jangan sampai sandal ini nampak oleh rijalnya, kan begitu. Sandal aja gak boleh nampak, supaya pikiran gak ngelamun kemana-mana. Itu sandal siapa? Tinggi banget. Wih, mahal, orang kaya siap. Wah, udah kemana-mana nanti pikirannya. Jadi betul-betul sepi, hening, gak ada tanda-tanda wanita dari luar. Begitu selesai, bubar. Nah, kita yang menyedihkan di permasalahan kita di Indonesia Raya ini. Sebab saya dengar dari banyak tempat, ya kurang lebih begitu itu masalahnya. Itu nggak ramai kalau habis taklim, nggak makan-makan, nggak minum-minum, nggak ngobrol. Akhirnya pulang ruhnya taklim hilang, tinggal cerita obrolan. Sehingga jadi rutinitas, nggak ada perubahan. Sedangkan perubahan itu dengan pengorbanan dan ketaatan, itu namanya mujahadah gitu. Perubahan didapatkan dengan apa? Mujahadah. Mujahadah itu gimana? Cara yang benar dan ketaatan, itu mujahadah. Itu baru walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, baru wujud nanti. Sekedar rame-rame nggak bisa diharapkan, Pak. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak dengan mujahadah, tidak dengan ketaatan. Makanya di tempat yang kami keluar kemarin itu, Masya Allah. Saya ceritakan kemarin, dari satu masjid ini, 1000 hafid Quran, 1000 orang sholat isya. Tuh 5 jamaah dalam waktu sekaligus 7 bulan setahun, coba. 1000 hafid Quran, 55 maulana yang sudah keluar setahun dari satu masjid. Buah dari taklim kayak gitu bagusnya. Nah, makanya kan sering disampaikan usaha masturat itu dengan rasa penting dan kehati-hatian. Nah, termasuk taklim tadi. Nah, kalau kita pengen istri kita ada perubahan dari taklim, tertibkan taklimnya. Selesai taklim, kafar majlis, pulang, titik gitu udah. Oh, pengen ngobrol dulu, nanti waktu lain buat obrolan lain. Waktu taklim khusus taklim untuk mendapatkan rohani. Kalau kita nggak berani mengadakan perubahan begitu, ya nggak tahu berapa puluh tahun ya gini-gini saja gitu, ya gini-gini saja gitu. Sebagai perbandingan bahwa mujahadah dan ketaatan itu yang mendatangkan perubahan, ini cerita lain ya, cerita lain. Kami dipanggil Masyaikh. Masyaikh tanya, kalau kalian musyawarah provinsi gimana? Ceritakan khidmat begini. Terus yang datang gimana? Ya kami sudah disiapkan tiket, kami berkata, kamu sampai kapanpun kalau kalian yang datang tiket dibayar oleh orang yang datang, gak akan ada perubahan. Kalau ingin ada perubahan, kalian datang beli tiket sendiri. Baru ada perubahan. Itu kalian lanjutkan bertahun-tahun, gak akan ada perubahan. Saya tanya, kalau yang mau berangkat gak punya uang, gak usah berangkat. Emang siapa mau ajukan berangkat-berangkat begitu? Toh dakwah bisa cepat kamu sendiri, ngapain maksain? Ingat ini kata beliau. Kamu adakan itu bertahun-tahun, yang hadir ribuan, bayan berkobar-kobar, yang datang tidak bi'amwakum wa anfusikum, gak akan ada perubahan selamanya. Nah, jadi kalau kita tanda tanya, kenapa ya dakwah sekian lama kok gini-gini aja? Ya mungkin ini salah satunya gitu. Kurang taatnya kita pada arahan dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Masturat kita kayak gini tadi, keluar kayak tadi. Taklim mahalah masturat, Allahu Akbar. Gak ramai kalau gak ada makan-makannya, minum-minumnya, ngobrol-ngobrolnya, akhirnya tukar-menukar cerita barang. Udah. Bubar barisan udah begitu. Insya Allah kita perbaiki, Pak ya. Kita mujahadah, paksakan nafsu. Tekan nafsu, bawa pada tertib yang benar. Karena kita ingin perubahan, Pak. Ingin ada kemajuan dalam diri kita, dakwah kita, rijal maupun masturat.
Jadi amal itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Maka yang saya tekankan itu gimana? Supaya bisa dikerjakan di mana-mana karena saking sederhananya gitu. Saking sederhananya, saking mudahnya, sehingga bisa dikerjakan di mana-mana. Perlu syarat, kerjakan. Udah. Nah, ini taklim mahala, taklim rumah. Taklim masjid lebih sederhana lagi. Kemarin jamaah yang dari Bangalore itu sampaikan, kalian masjid sebanyak ini, gak ada amal betapa menyedihkannya. Kan minimal taklim itu bisa kalian buat. Taklim itu kan gak ada syarat harus karbon 4 bulan, 40 hari. Kan gak ada begitu. Kata jemaah kemarin. Bahkan kalian bisa lobby para takmir, DKM, imam masjid. Berikan pendekatan, kasih hadiah taklim, berikan hadiah ikram. Jalan taklim udah hidup amal satu itu. Kata Maulana Utsman Kakosi, Al-hasanatu ikhwah. Amal-amal baik itu bersaudara. Satu ketarik yang lain akan ikut nanti. Dan kita taklim dan semua amal makom itu kan diusahakan seumumnya mungkin. Maksudnya apa? Semua orang Islam bisa mengerjakan. Makanya taklim pun begitu juga. Kenapa kok fadilah amal? Kalau Sahih Bukhari gimana? Sahih Bukhari silahkan kalau itu program masjid. Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kajian apa? Ya kita jangan menentang, itu keluar masjid silahkan. Tapi untuk amal dakwah istimewa kita, taklimnya fadilah amal dan fadilah sedekah. Berapa lama? Ya semampunya umat. Bisanya 5 menit, 10 menit, udah selesai. Lain-lainnya untuk gerak. Kan kita ingat Haji Afsar Quraisy rahimahullah yang berikan bayan di sini panjang lebar itu tentang makomi. Kata beliau apa? Persembahkan amal dakwah makomi di tempat kalian sehingga semua orang mengatakan I can do it. Mudah, saya juga bisa kalau hanya gitu. Maka taklim pun begitu juga. Jangan kita buat ribet, rumit, susah, banyak aturan. Ya, taklim itu sangat sederhana. Berdiri, salam, baca 1-2 hadis, selesai, tutup, selesai kan? Sehingga untuk kemudahan itulah Masyaikh memberikan panduan dalam bayan-bayan yang bukan ulama, nggak usah baca ayat Quran dan hadis. Itu untuk kemudahan. Berapa banyak jamaah nggak berani bayan karena nggak hafal muqaddimah. Nggak berani Ustaz. Ini alhamdulillahnya belum selesai hafalannya. Ayatnya belum satu pun hafal. Loh yang nyuruh itu siapa? Itu kan akhirnya jadi menyusahkan. Si Abdul Wahab itu kurang alimnya gimana beliau. Tapi karena beliau posisinya bukan ulama alumni pesantren, maka tidak pernah memaksakan, bukan memaksakan sebenarnya, tidak pernah mencontohkan baca ayat Quran dan hadis. Padahal kalau kealiman hadis sab itu Pak, pernah beliau membacakan satu hadis, mau jauh saya dengar tuh, ini hadis kok baru saya dengar ini, di mana ini? Maka beliau dan santri-santri suruh mencari hadis itu, 6 bulan kemudian baru ketemu. Ini mulai Jamsid ini, orang yang sanad hadisnya sangat tinggi, dan pernah kami berbicara dengan seorang dosen hadis dari Riyadh. Kata beliau, ini kalau mulai Jamsid datang ke kampus, ini kita udah susah ngasih gelar tuh apa itu? Andai kan ada di atas profesor, pokoknya di atas profesor ini bakar hadisnya. Dan itu Haji Abdul Wahab menyampaikan satu hadis, mau Jamsid nyari itu 6 bulan kemudian baru ketemu. Itu kayak apa alimnya Haji Sab itu? Tapi karena background pendidikan beliau bukan dari pesantren, beliau contohkan kalau bukan dari pesantren, nggak usah pengen panggil ustadz, ya udahlah, bayan nggak usah baca ayat Quran dan hadis, cukup mafhumnya. Simpel kan sebenarnya? Lebih mudah nggak? Lebih mudah gitu. Nah, makanya taklim pun begitu juga, bukan ulama baca dan terjemahnya. Wah, itu kan gengsi, kurang keren. Dah ini yang jadi penyakit. Kan di situ jadi penyakitnya, biar keren, maka mukadimahnya harus panjang, ayatnya 4-5 ayat begitu, hadisnya kalau bisa 10-11 hadis, baru bayan. Wih, ulama besar ini kayaknya. Aduh, Masya Allah. Jadi susah Pak kalau begitu. Tirulah masing-masing yang udah ngasih contoh, yang hasilnya udah Masya Allah menyebar ke seluruh dunia ini. Mudah, sederhana, mudah diikuti. Insya Allah Pak ya begitu. Nah, kemudian terakhir tentang taklim haidus sahabah. Nah, kami Pak di
Sahiwal. Tahun kemarin kami taskil ke Sahiwal. Itu petugas taklim akhir karena bukan ulama. Padahal beliau ini qori isab. Qori isab itu dia hafidh Quran, mengajar Quran, bahkan beliau itu kepala pesantren besar di Sahiwal itu. Kalau nggak salah namanya Abdul Sattar atau siapa? Qori Abdul Sattar kalau nggak salah. Itu madrasah lama, pesantren tua. Madrasahnya besar dan beliau penggerak besar. Beliau hafidh Quran, bukan alumni pesantren kitab. Di tugas taklim akhir gimana? Baca terjemah Fadilah Amal. Kami 2 kali malam markas melihat beliau membaca taklim Fadilah Amal. Kenapa? Karena bukan ulama. Kan simpel kan? Ulama bukan. Bukan. Oh tapi kan pernah khusus bahasa Arab. Ya itu kan urusan dia. Kalau bukan ulama udah nggak usah baca taklim Haidus Sahabah. Dah gitu aja. Makanya kita suruh datang ke Pakistan, suruh lihat, suruh dengar, suruh lihat. Supaya kita pulang tuh nyontoh. Betapa dakwah tuh nggak dibikin ribet, ruwet, jadi susah. Loh, saya pokoknya mau kursus bahasa Arab. Mau ini, mau ini. Saya kan jumidar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa Haidus Sahabah nanti. Nggak bisa tampil. Nah itu yang jadi rusak tuh begitu. Maksakan diri. Emang kalau udah bisa tampil sudah selesai dakwahnya, udah sukses. Siapa yang menjamin begitu? Tanpa sadar kita jadi melenceng nanti. Itu saya ulang tadi. Beliau itu qori isab, hafidh Quran, kepala pesantren besar. Berhubung background pendidikannya adalah tahfidz, bukan kitab. Maka waktu taklim akhir di malam markas yang begitu gedenya markasnya, baca Fadilah Amal. Apa terus jatuh gengsi? Enggak itu. Tetap terhormat kalau beliau orang mulia. Loh ini kan kita tuh salah image sendiri. Loh kalau saya Fadilah Amal kan kelihatan saya bukan ulama. Loh emang pengen dipanggil ulama? Loh ini kan sudah minta pengakuan manusia berarti. Jadi Haidus Sahabah yang baca ulama, kita sederhana yang pernah keluar 4 bulan, memahami betul bahasa Arab, memahami dakwah dan bisa menjelaskan, bisa mengartikan sebagaimana mestinya. Berapa lama? Ya kita keluar setahun pun nggak ada mudzakkar khusus. Taklim Haidus Sahabah berapa lama tuh nggak ada. Tapi kita lihat contoh-contoh masyayikh di Rewin waktu itu di Jamudin. Ya 10 maksimal 15 menit udah maksimal banget. 10 menit cukup sudah. Nggak ada kata-kata patokan 10 menit itu pun nggak ada. Tapi kita lihat di sana begitu. Kita lihat masyayikh yang nyontohkannya juga beda-beda gitu. Ada yang begitu pembukaan, targhib, baca, terjemah. Ada yang pembukaan, baca, terjemah, selesai. Ada yang baca alhamdulillah, baca, terjemah, targhib tentang amalan malam. Ini malam hari di markas ini jaga amalan malam, berdiri, sholat panjang-panjang, baca Quran dengan melihat, zikir dan doa panjang-panjang begitu. Enggak mesti disambungkan dengan isi Haidus Sahabahnya. Ada juga yang setelah Haidus Sahabah, targhib sedikit tentang isi Haidus Sahabah tadi, doa. Ada juga yang mengqadimah, targhib sedikit, kemudian dia bacakan Haidus Sahabah sebagai dalil dari targhibnya tadi, doa. Begitu kurang lebihnya, berbagai cara masyayikh mencontohkan. Yang jelas jangan kepanjangan, apalagi jadi bayan kedua, nah itu jangan. Nah, jangan sampai jadikan bayan kedua. Wah, saya pengen bayan maghrib gak dikasih. Awas kalau itu sabar, saya mau bayan. Oh, udah belum mau dan niatnya balas dendam. Gak perlu begitu. Sederhana, mudah. Tatkala dikerjakan dengan istiqomah, insya Allah banyak kebaikan. Insya Allah siap amal ya. Nah, yang benar dari Allah Ta'ala, yang kurang dari kami. Kalau ada yang kurang jelas, tulis surat aja nanti biar dimasukkan, dijawabnya dengan musyawarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi